Mulai sekarang, kita harus membiasakan diri. Kita tidak perlu mengharapkan lagi anak kita. Biarkan saja dia pergi. Anggap saja kita hanya berdua. Berdua seperti dulu, Ma. Mama mengerti kan? Ma, tutup foto itu. Papa sudah tidak mau melihat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dimas. Kamu belum tidur? Oh, Pak Muklis. Belum, Pak. Dimas. Maaf saya mengganggu. Saya mau menanyakan sesuatu hal sama kamu. Ini menyangkut Tiara. Hari ini, saya melihat Tiara sangat sedih. Seperti ada yang dia pikirkan. Saya tidak bermaksud menuduh kamu sebagai penyebabnya. Tapi seperti kamu tahu, sepanjang hari ini, Tiara ada di kantor dan dia bertemu kamu. Mungkin kamu tahu apa penyebabnya? Kalau saya boleh tahu, apa penyebab kesedihannya? Apa ada masalah di kantor? Saya rasa enggak, Pak. Enggak ada masalah apa-apa. Tapi waktu saya tanya dia mengenai rapat kalian hari ini, dia kelihatan sedih dan banyak tidak tahu. Seperti mengenai rapat divisi yang kamu katakan tadi sore. Kamu jangan menyembunyikan dari saya, Dimas. Saya tahu, Tiara tidak akan melewatkan apapun mengenai rapat di kantor. Karena dia sangat teliti. Ada apa, Dimas? Ada sesuatu yang mengganggu dia. Dimas? Mungkin gara-gara pegawai baru itu, Pak. Pegawai baru? Iya, Pak. Kemarin ada pegawai baru, anak buahnya Pak Sam. Tapi saya nggak tahu apa itu penyebabnya. Tapi yang jelas setelah itu Tiara sepertinya memikirkan dia, Pak. Kamu tahu nama pegawai baru itu? Siapa ya? Tunggu, Pak. Saya ingat-ingat dulu. Krishna, Pak. Iya, nama pegawai baru itu Krishna, Pak. Krishna? Krishna siapa? Krishna Diwangga, Pak. Bapak mengenal dia? Pak? Ya, saya sangat mengenal dia. Dia yang membuat anak saya menderita. Terima kasih, Dimas, atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa, Pak? Kok tadi nyebut-nyebut nama Krishna? Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Krishna sekarang bekerja di perusahaan kita. Kok? Saya juga heran. Kenapa bisa jadi begini? Apa ini hanya taktik Krishna untuk mendekati Tiara? Tapi nggak mungkin. Kenapa hanya untuk mendekati Tiara dia harus bekerja di perusahaan ini? Kayaknya, ya, dia nggak tahu kalau Tiara ada di sini. Saya akan tanya Tiara. Jangan sekarang, Pak. Besok aja. Sekarang tuh kan Tiara lagi capek. Nanti kalau ditanyain malah tambah sedih. Kita kasih waktu dia dulu untuk tenang. Tapi ada baiknya persoalan ini kita tunda dulu sampai besok. Supaya otaknya Tiara tuh bisa istirahat dan dia bisa berpikir lebih jernih. Mama yakin deh.
Kalau kita paksa dia tanya sekarang, dia tuh sekarang antara kaget, shock, stres, semuanya jadi satu. Pasti dia nggak bisa jawab apa-apa. Ibu senang sekali loh kamu bisa akrab dengan orang seperti Pak Muklis. Apalagi kamu juga akrab dengan anaknya. Ibu berharap suatu saat kamu bisa berjodoh dengan dia. Ah, Ibu, ada-ada aja. Siapa tahu. Kalau Ibu lihat ya, kamu cocok dengan Tiara. Pertama kali Ibu lihat Tiara, Ibu suka. Terus Ibu yakin kalau kamu jodohnya. Dia kan bos saya, Bu. Nggak mungkin dia suka sama saya. Kalau memang sejodoh, ya nggak pandang bulu. Siapapun dia, pasti jadi. Terus kalau kamu jadi sama dia, Ibu langsung pesan Ibu kawit untuk ngedandanin pengantin kamu. Ibu. Udahlah, nggak usah malu. Jadi, kapan kira-kira Ibu harus melamar? Melamar gimana? Pacaran juga enggak. Ibu kali yang mau dilamar. Dimas denger ada duda yang suka sama Ibu. Udahlah, Bu, terima aja. Hus, kamu nih sembarangan kalau ngomong. Awas ya. Pokoknya kalau Ibu ketemu Tiara, Ibu akan tanyain dia. Kalau Dimas ketemu duda itu, Dimas suruh dia ngelamar Ibu. Hus, kamu nih ngomongnya sembarangan. Udah, sudah malam. Dimas mau tidur dulu. Jangan lupa ya kalau mau tidur berdoa. Bener juga kata Ibu. Tiara memang kayaknya cocok sama gue. Tapi mana mungkin gue dapetin dia. Dia kan gak suka sama gue. Tiara. Kenapa sih kamu gak mau sama saya? Kata Ibu, saya kan ganteng. Tiara, saya sayang banget sama kamu. Den Kevin, bangun Den, sudah siang. Den Kevin. Den Kevin nggak ada. Den Kevin. Masa tidak ada? Kamu sudah cari kemana-mana? Tidak ada, Pak. Saya sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada. Kamu tidak marahi dia kan? Masya Allah, Pak. Untuk apa saya marahin dia? Malah kemarin saya temenin dia main Tamiya. Malah saya yang nutup kamarnya, Pak. Jangan-jangan Kevin kabur ke rumah mamanya, Pak. Ngawur kamu. Habis. Sekarang kamu cepat cari di luar. Tanya siapa saja. Sapam kek, tukang sayur kek, ke tetangga. Pokoknya cari. Cepat sana. Iya, Pak. Ada saja anak itu. Kabur pagi-pagi begini. Kalau saya telepon Grace dan ternyata Kevin nggak ada di sana, Grace akan panik. Dia akan menyalahkan saya, menuduh saya. Akan katakan tidak becuslah merawat Kevin. Dan akhirnya membawa Kevin pergi. Ini nggak bisa dibiarkan. Dia nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Ini sama saja saya menyerahkan diri saya untuk dihina dia. Tapi kemana sebetulnya Kevin pergi?
Jangan-jangan itu anak diculik. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa yang mau culik dia? Pak, ada yang melihat Kevin, Pak. Tadi tukang sayur si Pak Ijo melihat Kevin naik angkot, Pak. Naik angkot? Iya, sendirian lagi, Pak. Tidak pakai seragam sekolah. Kata tukang sayur, tadi sempat panggil Kevin, tapi Kevin keburu naik angkot. Ya sudah, Samu, ke sana. Jangan-jangan benar Kevin ke rumah mamanya. Ada-ada saja anak itu. Bikin malu. Halo. Anak itu udah sampai di rumah kamu. Ronald, kamu tuh mau apa lagi sih? Udah cukup kamu bikin panik, bikin saya penasaran. Kemarin kamu bilang apa? Kamu bilang orang yang saya sayangin disakitin kan? Ternyata bullshit. Saya cari nggak ada yang disakitin. Sekarang kamu maunya apa lagi sih? Bilang sama saya. Atau kamu mau bilang sama saya kalau kamu sudah berhasil bikin Kevin tidak mau lagi tinggal sama saya? Iya. Kevin kabur pagi-pagi dari rumah saya. Tambah pamit dan tukang sayur melihat dia naik angkut. Saya yakin dia pasti ke apartemen kamu. Kalau dia sudah sampai, marahin dia. Bikin panik saja. Kenapa dia bisa pergi dari rumah? Kami bisa marahin dia kan? Tidak, saya tidak marahin dia. Bohong. Kamu jangan bohong sama saya. Nggak mungkin Kevin bisa pergi dari rumah kok kamu nggak marahin dia. Kamu nggak mukul dia atau kamu menyakiti dia. Iya kan? Kamu bilang sama saya. Kamu melakukan apa sama dia? Dengar, Grace. Dia nggak mungkin ke rumah saya. Dia mana tahu jalan sih? Grace, dengar. Kevin itu pintar. Dia tuh tahu jalan menuju apartemen kamu. Saya pernah ngetes dia. Dia hafal jalan-jalan menuju rumah saya. Dan berarti dia juga tahu jalan menuju apartemen kamu. Kamu tunggu saja dia. Dia pasti datang. Saya ke sana. Ronald, saya kasih tahu kamu ya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya, kamu saya bunuh. Tenang, Grace. Lebih baik kamu tunggu dia. Dan ajak dia bicara baik-baik. Kenapa dia melakukan ini? Saya segera ke tempat kamu. Tadi malam, ayah bicara sama Dimas. Tiara, ayah heran melihat kamu yang sepertinya kembali menjadi murung. Dimas cerita, katanya ada pegawai di kantor yang sempat membuat kamu kaget. Karena ternyata nama pegawai itu Krishna. Benar itu Krishna kamu? Tiara. Ayah nggak sangka ini terjadi. Dan ayah nggak habis pikir kenapa sampai ini bisa terjadi. Kalau ayah tidak salah, Krishna itu kan direktur perusahaan. Kenapa sampai dia mau kerja di perusahaan kita? Ayah tahu kalau ini bukan salah kamu, tapi menurut ayah, ini amat janggal sekali. Tiara, kamu harus memberi penjelasan sama ayah.
Tiara nggak bisa ngejelasin apa-apa ya. Tiara nggak tahu. Dia tiba-tiba datang ke kantor sebagai pegawai baru. Dia datang tanpa sepengetahuan Tiara. Memang Tiara memberi wewenang sama Pak Sam untuk mengambil pegawai baru sebagai pengganti dia. Tapi Tiara nggak nyangka kalau pegawai itu adalah Krishna. Tiara benar-benar nggak nyangka ya. Apa sebelumnya kamu pernah ketemu sama Krishna? Atau apa Krishna tahu kalau kamu ada di sini dan sudah cerai sama Jay? Belum ya. Tiara belum ketemu sama dia. Dia juga nggak tahu kalau Tiara kerja di perusahaan ayah. Mungkin ini suatu kebetulan. Karena Pak Sam cerita kalau dia mendapatkan informasi pekerjaan ini dari temennya namanya Harry. Nah, Harry ini adalah keponakannya Pak Sam. Pak Sam juga sempat cerita kalau dia itu direktur dari perusahaan yang besar. Tapi dia udah keluar dari perusahaan itu. Ya mungkin masalah keluarga, Tiara nggak ngerti. Aneh. Kok bisa begitu ya? Tiara sendiri juga masih belum percaya ya. Kalau dia keluar dari perusahaan itu karena dia ingin mandiri, ayah rasa pasti ada apa-apanya dengan keluarganya. Bisa saja terjadi silang pendapat atau apalah namanya. Lalu dia memutuskan untuk keluar. Tiara, kamu harus mempunyai sikap yang tegas terhadap dia. Kalau dia ganggu kamu, pecat saja dia. Toh kita bisa mencari pegawai yang lain. Tadinya Tiara juga berpikiran seperti itu ya. Tapi dia juga udah mengundurkan diri kok. Walaupun Pak Sam udah menahan dia. Karena menurut Pak Sam kalau dia mengundurkan diri sayang banget. Tapi Tiara yakin dia pasti akan tetap mengundurkan diri. Ya sekarang Tiara cuma bisa nunggu aja. Apakah dia mau menuruti kata-kata Pak Sam untuk tetap bekerja atau dia mau mengundurkan diri? Kalau dia menuruti Pak Sam, apa yang akan kamu lakukan? Tiara, ayah bukannya ingin mencampuri urusan kamu. Tapi ayah berpendapat sebaiknya kamu pecat dia. Kamu gak mungkin bekerja dengan orang yang kamu ingin lupakan. Ayah hanya ingin kamu tidak terluka dan terus bersedih. Ayah dan Tante Rosa ingin kamu melupakan yang dulu-dulu. Krishna itu masa lalu kamu, Tiara. Dan seharusnya sekarang ini dia tidak ada lagi dalam kehidupan kamu. Kamu jangan ambil risiko dengan membiarkan dia hadir dalam kehidupan kamu. Jangan. Kamu akan terluka, Tiara. Pulang sekolah Bapak yang jemput ya. Kalau ada Wioda atau siapa aja yang jemput Tegar, kamu tolak. Pokoknya kamu pulangnya sama Papa, ya. Papa mau ke kantor ya? Iya sayang. Jangan telat ya, Pak. Iya. Harusnya saya yang tanya sama kamu. Dari tadi saya nungguin di sini, dia nggak datang. Berarti dia nggak ada kan?
Kamu tuh bilang sama saya, kamu lakukan apa sama Kevin? Grace, sabar. Saya kan sudah bilang kalau saya tidak pernah berbuat apa-apa sama Kevin. Bohong. Bohong. Kita lapor ke polisi. Berarti Kevin benar-benar kabur dari rumah. Ini gara-gara kamu tahu. Saya? Kenapa selalu saya sih yang disalahin? Kenapa? Iya, karena kamu tidak pernah mau memenuhi keinginan dia untuk berhenti berhubungan dengan laki-laki. Dia sering ngeluh kepada saya. Dia sebel sama kamu karena kamu tidak pernah mau memenuhi keinginan dia. Itu kenapa? Karena kamu yang ngomporin kan? Saya yang mengomporin dia, kata kamu. Heh, hati-hati ya kau bicara. Saya tidak pernah mengomporin Kevin. Justru saya yang melindungi dia. Kurang ajar. Kamu ngancam saya. Kalau Kevin ya ditemukan, kamu akan bunuh saya. Oke? Tapi sekarang gantian. Kalau Kevin kabur gara-gara kamu tidak memenuhi keinginan dia, kamu yang akan kubunuh. Kamu yang akan kubunuh. Mengerti? Mau apa kamu? Mau apa? Mau telepon anak buah saya untuk cari Kevin. Setelah itu saya mau lapor ke polisi. Jadi kaburnya anak itu sejak pagi dan hingga siang ini belum ditemukan, begitu? Apa Anda sudah mengecek tempat lain? Misalnya di rumah temannya, saudara, atau mungkin di rumah kakek atau neneknya? Pak, kami sudah mengecek di mana-mana, tapi tetap tidak ada. Baiklah, kami terima laporan Bapak dan Ibu. Tapi sesuai dengan peraturan di sini, kami tidak bisa segera mengambil tindakan pencarian. Karena menghilangnya anak Bapak dan Ibu hanya baru beberapa jam. Jadi ada kemungkinan anak Bapak dan Ibu akan segera kembali. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Jika ada kabar tentang anak Bapak dan Ibu, kami akan segera memberikan kabar. Tapi Pak, Pak polisi pasti mencarinya kan? Ya minimal sampai kita tidak bisa menemukannya siang ini. Masalahnya saya tuh nggak tahu gitu loh. Anak saya tuh ada di mana, dia aman apa tidak. Bagaimana kok dia diculik, Pak? Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Dan sekarang ini lebih baik Bapak dan Ibu tunggu di rumah sambil mencari informasi. Siapa tahu anak Bapak dan Ibu akan segera kembali. Rona, kamu itu tetap harus mencarinya loh. Kita tuh sama sekali tidak bisa mengandalkan polisi. Mereka baru bisa mencari kalau sudah 24 jam. Saya kan sudah suruh anak buah saya menyebar untuk mencari Kevin, Grace. Tapi sekarang mana hasilnya? Mana? Ayo masuk. Saya naik taksi aja. Saya mesti nungguin Kevin di apartemen. Grace, kita datang sama-sama. Ya pulang harus sama-sama. Ayo masuk. Ayo. Kamu pikir kamu dapat rumah itu dari mana? Dari uang kamu sendiri? Iya, Pak. Kamu salah. Itu uang dari Papa. Uang dari perusahaan Papa. Coba kamu pikir, kalau kamu tidak bekerja di perusahaan Papa, kamu tidak mungkin dapat rumah itu. Kamu salah sangka. Kamu tidak mungkin akan dapat rumah itu. Karena kamu tidak pernah akan jadi direktur. Papa. Ingat, Chris. Kamu bilang sama Papa, kamu akan mandiri. Kamu bilang sama Papa, kamu tidak akan tergantung sama Papa. Nah, sekarang waktunya, Chris. Kamu tunjukkan ke Papa. Kamu cari uang dengan keringat kamu sendiri dan bukan dari perusahaan Papa. Papa akan lihat. Kamu akan berhasil apa tidak seperti sekarang? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bisa tunjukkan bahwa saya memang bisa hidup tanpa papa.
Saya harus benar-benar bisa menunjukkannya. Waalaikumsalam. Chris, di mana lo? Barusan gue telepon ke rumah lo. Pembantu lo bilang lo pergi dari semalam. Iya, gue pergi dari rumah. Biasa gue ribut sama bokap. Apa? Lo kabur dari rumah? Aduh, gila lo, Chris. Lo kenapa lagi sih? Lo bisa kesini gak? Gue butuh bantuan lo. Oke, habis makan siang gue kesana. Tapi ngomong-ngomong lo di mana nih? Di Hotel Radin. Ya udah, pokoknya lo tunggu aja dan gue akan datang ke sana, ya? Ya, makasih ya, Her. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jangan karang gusut dan marah-marah terus. Kalau cara kamu seperti ini, saya yakin kita nggak bakalan ketemu Kevin. Karena saya nggak bisa mikir untuk mencari Kevin kemana. Kamu sekarang gini, Del. Kamu nggak perlu mikir apa yang harus kamu lakukan. Satu yang harus kamu lakukan, kamu terus introspeksi dong. Kenapa anak kita sampai kabur? Coba kenapa? Itu pasti gara-gara kamu. Tenang, Grace. Aku telepon polisi. Hei, keluar! Rona, dia mau apa, Rona? Tenang, Grace. Hei, keluar! Cepat keluar! Keluar! Jangan, 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 Diam! Sekali lagi lo berani sentuh bos gua, bukan cuma ini yang gua akan kasih buat lo, tapi lebih parah, gua nggak akan segan-segan untuk bunuh lo. Ngerti lo? Hah? Bos kamu pengecut! Kalau dia berani, suruh dia hadapan dengan saya langsung. Jangan banyak bacot lo, bangsat! Bos gua juga akan ngasih lo pelajaran, bahkan lebih keras dari ini. Bos tetap. Tolong! Kevin, jangan Kevin! Kevin, jangan! Enak kan dipukul gini? Lepaskan! Kevin! Hentikan! Grace. Kamu apa-apaan sih? Hah? Grace, saya... Apa-apaan? Kamu jangan gila ya? Kamu lakukan apa? Apa bilang sama saya? Aduh, Grace. Udah diam kamu. Kamu tuh benar-benar picik. Kamu Grace, jahat, saya nggak nyangka saya- sama sekali. Jangan sentuh saya. Ayo kita pergi, Rona. Grace, tunggu biar... Saya bilang jangan sentuh saya. Saya nggak pernah ngomong. Kamu lagi. Gak apa-apa, saya nyentuh aja. Ya ampun, kamu lihat. Kamu sampai berdarah gini. Kamu beneran kuat? Kalian emang dasar goblok kalian semua. Kalian harusnya lihat-lihat dong, dia pergi sama siapa. Tapi bos... Goblok kalian.
Kalian tahu nggak? Kerja sembrono. Gara-gara kalian saya bisa kehilangan wanita itu, tahu? Bos, udah, goblok kalian semua. Udah pergi sana. Udah pergi sana. Bubar kalian. Goblok semuanya. Pak Sam, saya mau tanya, teman saya yang namanya Krishna masuk nggak hari ini? Tidak, Bu. Dia sudah membuat surat pengunduran diri belum? Sampai sekarang sih belum. Oke, kalau ada kabar dari dia, tolong kasih tahu ke saya ya. Baik, baik. Makasih Pak Sam. Tiara, dari tadi saya mencari kamu. Kamu langsung ke pabrik ya? Iya. Kemarin papa kamu menelpon saya. Dia menanyakan masalah kamu sama saya. Iya, saya tahu. Kamu menceritakan soal dia kan? Kamu marah? Enggak. Kok ngomongnya sewot gitu sih? Saya cuma lagi nggak mood aja, Mas. Tiara, kalau memang pemuda itu membuat kamu nggak mood, keluarkan saja dia. Toh dia baru sehari kerja kan? Saya nggak mood bukan gara-gara dia. Ngerti? Habis. Tolong deh, jangan urusin saya lagi ya. Apalagi masalah pribadi saya. Oke? Gue harus tunjukin sama bokap gue kalau gue bisa hidup mandiri tanpa bantuan dia, Her. Harus bisa. Dengan cara apa, Chris? Sekarang ini kan lu udah gak punya pekerjaan. Lu udah ngundurin diri kan? Apalagi sekarang lu gak punya rumah. Dan lu bilang lu gak akan pakai uang tabungan dari hasil kerja lu di perusahaan bokap lu. Gue jadi bingung sama lu, Chris. Sebenarnya mau lu tuh apa sih? Berdiam diri? Mau cari pekerjaan lain lagi? Lu tahu kan? Sekarang ini yang namanya pengangguran di Jakarta tuh udah ngejublek. Jangankan lu yang mantan direktur, yang punya perusahaan sendiri aja pada gulung tikar, Chris. Chris, menurut gue, mendingan lu pulang lagi aja deh ke rumah lu. Lu minta maaf sama bokap lu, dan lu janji lu bersedia bekerja lagi di perusahaannya. Beres kan? Gue nggak mungkin melakukan itu, Her. Nggak mungkin. Lu, Chris. Her, pokoknya gue akan cari kerjaan secepatnya. Tapi sekarang gue butuh bantuan lo. Gue mau pinjam uang untuk nyewa rumah. Soalnya gue udah kepalang janji untuk membawa Tiara, Ninis beserta anaknya untuk tinggal di sebuah rumah. Dan gue nggak mungkin tinggal di rumahnya Pak Hermawan. Kalau masalah cari rumah, lu nggak perlu sewa. Mendingan lu tempatin aja tuh rumah gue. Enggak, Her, enggak. Chris, lu nggak usah sungkan-sungkan deh sama gue. Lu kan tahu gue punya rumah kosong yang nggak ditempatin. Tapi, Her. Chris, masalah uang sewa, silahkan lu kalau mau bayar. Tapi kalau itu lu udah dapat pekerjaan dan lu punya uang cukup. Sekarang ini, yang harus lu pikirin adalah lu harus bekerja. Ingat, Chris, sekarang ini kan lu nanggung 2 anak dan juga istri. Masa sih lu berani nggak megang uang? Gimana, Chris? Oke, gue setuju. Gue akan cari pekerjaan secepatnya, apapun itu. Yang penting sekarang gue udah dapat rumah. Makasih ya, Her. Gitu dong. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.